4 ide bisnis kreatif untuk anak muda yang bisa untung minimal 400.000 dalam seharinya. Bahkan usaha nomor 3 bisa omset 15 juta loh dalam seharinya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Ada yang bilang di tahun 2023 tahunnya resesi, tahun di mana ekonomi mengalami fase sulit, inflasi meroket, apa-apa serba mahal, yang membuat kita itu seolah semakin terhimpit. Emang nggak bisa dipungkiri, banyak saudara kita di Indonesia ini yang diterjang PHK, bisnisnya turun, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Seberat apapun dalam hidupmu, pegang teguh kalimat Gus Dur yang mengatakan, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Dunia nggak bakal peduli seberat apapun cobaanmu. Yang bisa kita lakukan adalah fokus bekerja, fokus berkarya, sehingga kehidupan kita jauh lebih baik ke depannya. Dan di video ini spesial untuk kamu yang ingin fokus berbisnis, saya ulas 4 ide bisnis kreatif untuk anak muda yang bisa untung 400.000 dalam seharinya. Mari kita mulai. Ide bisnis yang pertama adalah dengan paket usaha Warmindo. Mungkin teman-teman gak asing lagi dengan ide bisnis Warmindo, warung makan Indomie. Dengan terjun di bisnis mie instan meraup 400.000 profit bersih dalam sehari sangat mungkin kok. Salah satu kenapa terjun di bisnis ini karena mie instan itu sebagai makanan dengan target market semua kalangan. Mau anak-anak atau dewasa ya suka-suka aja. Marketnya itu sangat luas gitu. Dan saya garis bawahi yang saya maksud di sini tidak hanya bikin usaha Warmindo, tapi juga jualan paket usaha Warmindo. Misalnya aja yang paling ekonomi seperti ini dengan harga 2,9 juta. Kayak gini palingan bahan baku berapa sih? Palingan ya 2 juta atau mentok di angka 2,4 jutaan lah. Untuk 500.000 kan ya udah sangat lumayan kan. Dan yang saya tekankan juga kamu terjun di bisnis ini bukan sebagai mitranya brand Warmi Endo ini ya. Maksud saya bikin yang seperti ini. Jadi kamu bikin paket usaha terinspirasi dari brand ini. Sehingga kamu cari mitra yang ingin buka usaha seperti ini sama kamu gitu. Jadi kamu itu sebagai produsennya gitu, sebagai orang yang bikin paket usahanya. Jadi kamu siapin paket usahanya itu lengkap dengan perlengkapannya. Mulai dari bootnya gimana, desain bootnya seperti apa, kompor, regulator, panci, dan lain-lain gitu. Jadi ya ibaratnya ya kayak gini gitu. Dan membuka paket usaha seperti ini target marketnya ya sangat luas. Mulai dari pemilik kantin sekolah itu ya bisa, para pensiunan PNS yang ingin terjun usaha itu ya bisa, pemilik kafe ya bisa, bahkan pekerja yang udah kena PHK yang ingin terjun bisnis ya bisa gitu. Dan untuk paket usahanya bisa bikin bermacam-macam. Ada yang harga lebih mahal seperti ini, ada juga yang harganya lebih murah seperti ini. Perbedaannya ya dari seberapa lengkap peralatan dan ukuran bootnya gitu. Sehingga dengan paket usaha yang bervariasi, mitra itu bisa bergabung sesuai dengan kemampuan ekonominya masing-masing. Nah, selanjutnya ide bisnis yang kedua adalah dengan usaha Passionate T-shirt. Passionate T-shirt sendiri merupakan kaos dengan tema desain berdasarkan passion atau hobi seseorang, sehingga target marketnya itu spesifik dan sangat detail. Dengan bisnis yang seperti ini, sehingga kamu nggak banting-bantingkan harga dengan banyak kompetitor, karena produk yang dijual itu benar-benar unik gitu. Ambil contoh kaos ini. Kaos dengan tema skateboard ini terjual sangat banyak kan, dan target marketnya ya jelas orang yang suka main skateboard, dan ini bisa dijual ke komunitas skateboard. Kerjasama dengan ketua komunitasnya gitu ya bisa gitu, minta dipromoin, ntar kasih dia komisi. Misalnya aja setiap ada satu pembelian kasih dia 10.000. Anggotanya kan pasti banyak tuh. Kalau untung 30.000 dipotong komisi 10.000 kan ya net profit 20.000 kan dari satu pembelian. Misal anggota komunitas yang beli ada 50 orang. Kan ya udah 50 kali 20.000 sama dengan 1 juta kan. Untuk bersih dari satu komunitas saja. Skateboard kan pasti banyak komunitasnya, ya ibarat klub bola kan, ya ada banyak komunitas gitu, ada komunitas Real Madrid, Juventus, Liverpool, dan lain-lain gitu. Nah, ajakin kerjasama tuh setiap ketua komunitas di semua komunitas gitu. Dari satu tema, misal ada 10 komunitas, kalau 20 tema kan ya udah 200 komunitas yang diajak kerjasama kan. Kalau satu komunitas bisa meraup 500.000 untuk bersih hingga 1 juta, kalau 200 komunitas berapa? Kan ya tinggal mengalihkan saja gitu. Untuk salah satu contoh lainnya, Passionate T-shirt itu seperti ini. Kaos Dewa 19 yang terjual 2.000 lebih piece dengan harga 195.000 itu per piece-nya. Ini berarti omsetnya 195.000 kali 2.000 sama dengan 390 juta dari kaos ini doang. Luar biasa kan? Kalau ini produsennya berkolaborasi dengan band Dewa, jadi memang merchandise ori dan resmi gitu. Target marketnya ya jelas penggemar band Dewa 19 dan marketnya itu juga luas gitu. Jadi kamu bisa duplikasi juga, kamu bisa berkolaborasi dengan band lain sehingga bisa menjual kaos official secara resmi. Tentunya nanti ada bagi hasil juga gitu dengan band tersebut, tapi dengan komunitas yang besar dari fans suatu band, penjualan dan profit pasti juga bakal melesat juga gitu. Jadi ya sama-sama menguntungkan. Nah, selanjutnya ide bisnis yang ketiga adalah dengan bisnis es krim gerobakan.
Kalau teman-teman tahu, Profesor Reynal Kasali di tahun 2023 memprediksi kalau bisnis es krim hingga playground itu mengalami naik daun. Salah satu brand es krim yang tengah naik daun adalah Mixui. Bahkan beberapa cabangnya itu bisa meraup omset 10 hingga 15 juta dalam seharinya. Benar-benar angka yang sangat luar biasa kan? Ini berarti mengindikasikan kalau konsumen es krim itu sangat banyak sehingga permintaannya itu ya sangat tinggi. Jadi sekarang ya sedang hype-hype-nya gitu. Trennya itu sedang naik. Tapi melihat harga franchise Mixui yang harus mengalokasikan hampir 400 juta di satu gerai saja, kamu juga bisa terjun usaha es krim dengan cara gerobakan yang seperti ini. Pemilik usaha es krim gerobak ini adalah Mas Wayan yang bisa meraup omset hingga 3 juta dalam seharinya. Fantastis banget kan? Ini berarti bisa 80 hingga 90 juta itu dalam sebulannya. Jika dikurangi biaya operasional, biaya sewa dan yang lain, profit bersih bisa di angka 30 jutaan lah dalam sebulannya. Untuk modalnya sendiri cukup terjangkau, berkisar 10 jutaan aja itu sudah include booth atau gerobaknya. Sementara itu untuk jenis es krimnya itu ada bermacam-macam. Yang termurah itu ada cone dengan harga 5.000 aja, terus ada waffle dengan harga 10.000, serta sundae dengan harga 10.000. Terus yang di bawah ini harga 15.000 saja dengan varian rasa yang banyak banget tentunya. Nah, jadi yang ini realnya yang waffle ya dengan harga 10.000. Terus selanjutnya yang ini realnya yang sundae dengan harga 10.000. Ya termasuk murah lah. Dapatnya juga lumayan banyak gitu. Jadi melihat peluang bisnis es krim yang sangat besar di tahun 2023, kamu juga bisa memanfaatkan celah potensial yang terdapat di bisnis ini. Selanjutnya ide bisnis yang keempat adalah dengan bisnis repacking camilan. Salah satu bisnis yang tak lekang oleh waktu ya bisnis makanan, khususnya jualan camilan. Dengan bisnis camilan, dapetin profit 400.000 dalam sehari sangat memungkinkan kok. Mungkin teman-teman banyak yang mengeluh, tapi saya kan nggak bisa bikinnya atau malas bikinnya mas, nggak punya skill juga gitu. Nah, sebagai alternatif, kamu bisa jualan dengan cara repacking camilan. Jadi kamu beli camilan dari produsen dalam jumlah yang banyak, terus di repacking kecil-kecil sehingga margin profitnya itu bisa lumayan. Misalnya aja beli keripik usus yang ini nih. Beli keripik usus seperti ini, 1 kilonya itu harganya 65.000. Kamu bisa packing kecil-kecil sehingga bisa jadi kayak gini. Dengan harga 15.000 untuk setiap kemasan dengan 100 gramnya. Kalau 1 kilo kan ya berarti dapatnya 10 piece kan kalau jual. Berarti kan ya 150.000 kan omsetnya. Profitnya itu 100% lebih gitu. Kulakannya 65.000 bisa menjadi 150.000. Menarik kan? Kalau sehari laku 50 hingga 60 piece kan ya omset bisa 750.000 hingga 900.000 kan seharinya. Untuk bersihnya bisa 400.000 lah seharinya. Asal pemasarannya itu dilakukan secara masif dengan memanfaatkan beragam channel marketing. Kamu bisa titipin di warung-warung, kamu bisa titipin di swalayan atau minimarket, bisa juga dipasarin di terminal-terminal gitu. Kerjasama itu dengan pedagang keliling. Biasanya kan di tiap terminal kan ada pedagang keliling yang nawarin ke penumpang. Nah itu bisa juga diajak kerjasama. Jual secara online ya bisa banget. Jadi salah satu opsi bisnis yang bisa kamu eksekusi juga. Jangan lupa subscribe ya biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke, terima kasih.